Agam Rinjani, pemandu gunung asal Lombok, dihantui rasa bersalah setelah gagal menyelamatkan Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang mengalami kecelakaan fatal di Gunung Rinjani. Dalam video dokumentasi reflektif yang ia unggah, Agam membuka luka lama dan menceritakan detik-detik keputusan sulit yang ia buat saat badai menerjang jalur pendakian. Namun saat proses evakuasi, ia menerima pesan mengejutkan dari seorang pendaki lain yang menemukan catatan Juliana, bukan berisi kemarahan, tapi harapan bagi pendaki lain. Catatan itu mengubah cara pandangnya tentang tragedi dan membuatnya berdamai dengan dirinya sendiri. Pagi itu, udara Lombok masih dingin meski matahari sudah naik. Kabut tipis menyelimuti desa Senaru. Dari jauh, Gunung Rinjani tampak gagah berdiri, kepalanya diselimuti awan. Disinilah Agam berdiri, menatap gunung yang sudah ia anggap seperti kawan lama, kadang ramah, kadang muram. Agam Rinjani, begitu orang memanggilnya. Nama, Rinjani, di belakang namanya bukan tanpa alasan. Ia lahir dan besar di kaki gunung itu, tumbuh bersama jalur-jalur terjal, dingin malam tenda, dan suara nyaring burung hutan. Ia bukan sekedar pemandu. Ia seperti bagian dari gunung itu sendiri. Gue udah pernah ke Patagonia, tapi ini beda. Suara perempuan berlogat asing terdengar dari belakang. Agam menoleh. Seorang perempuan berambut coklat keemasan berdiri dengan ransel besar di pundak. Wajahnya ceria, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru pertama kali ke kebun binatang. "Juliana, kan?" tanya Agam sambil menyambutnya dengan senyum hangat. "Yes, Juliana Marins. From Brazil," jawabnya sambil menjabat tangan Agam. "Selamat datang di rumah saya," ucap Agam, Gunung Rinjani. Juliana tertawa kecil. "Saya udah lama pengen kesini." Katanya gunung ini punya danau di tengah kaldera. Agam mengangguk. "Segara anak. Airnya biru. Ada mata air panas juga. Tapi jangan percaya 100% cerita brosur. Kadang jalurnya nyebelin, anginnya galak, dan kabutnya suka bikin nyasar." Juliana justru semakin tertarik. Perfect. Hari itu, Agam bersama 5 pendaki lain memulai briefing sebelum pendakian. Ada 2 pasangan dari Jakarta, 1 solo traveler dari Belanda, dan tentu saja Juliana. Semua terlihat antusias, menatap jalur pendakian dengan rasa ingin tahu. Tapi Agam selalu mengingatkan, hormati gunung. Jangan pernah meremehkan. Malam pertama di base camp diwarnai tawa dan cerita. Juliana banyak bercerita tentang hutan Amazon, tentang masa kecilnya yang sering berpetualang, dan tentang keinginannya untuk menulis buku perjalanan. "Kalau saya mati di gunung," katanya tiba-tiba, "saya ingin orang-orang tahu bahwa saya bahagia sampai akhir." Agam menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu." Juliana tersenyum, tidak merasa takut. "Tenang, saya kuat. Tapi kalaupun ada akhir, saya nggak mau disesali. Saya mau dikenang dengan senyuman." Agam diam. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang menggelitik. Kata-kata Juliana terasa seperti teka-teki yang belum waktunya dipecahkan. Ia menatap langit. Bintang-bintang mulai muncul. Rinjani malam itu tampak tenang, seolah menyembunyikan sesuatu dalam diamnya. Agam tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari pendakian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi di base camp datang dengan embun dan aroma kopi sachet. Para pendaki sibuk memeriksa perlengkapan, membungkus jaket, dan menyesuaikan ransel masing-masing. Agam berdiri paling depan, memeriksa satu persatu peserta. Bukan hanya soal perlengkapan, tapi wajah mereka, semangat mereka, dan yang paling penting, ego mereka. "Jangan lawan gunung, ya. Ikuti ritme. Ini bukan lomba lari," ucap Agam sambil menepuk pundak Dika, pendaki dari Jakarta yang tampak paling berambisi. Juliana berdiri sambil stretching ringan. Ia mengenakan jaket tipis, celana lapangan, dan topi lebar khas pendaki tropis. "I love this braze," katanya sambil menarik napas panjang. Perjalanan dimulai. Langkah pertama mereka menyusuri hutan tropis yang rimbun. Suara tonggeret dan dedaunan. Kering di bawah kaki menambah aroma. Juliana berjalan di dekat Agam, banyak bertanya tentang flora, cerita rakyat, dan jalur mistis Rinjani. "Dulu waktu kecil, saya sering dengar cerita kalau gunung ini dihuni Dewi Anjani," ucap Agam. "Konon," katanya, "kadang pendaki bisa mendengar suara perempuan menyanyi di kabut." Juliana tertawa. Seram tapi romantis. Siang menjelang, mereka istirahat di pos 2. Suasana mulai akrab. Juliana membagikan camilan khas Brasil, Brigadeiro, ke pendaki lain. Agam mengamati dari jauh. Senyum Juliana tulus, seolah ia memang dilahirkan untuk membuat orang merasa nyaman. Namun, langit mulai berubah.
Awan menggampal pelan dari arah utara. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Agam mendongak, membaca tanda-tanda alam yang tak pernah bohong. Kalau sore ini hujan, kita berhenti di Pelawangan. Nggak lanjut ke puncak, ucapnya tegas. Beberapa pendaki mengangguk, tapi Dika tampak kecewa. Sayang banget, udah jauh-jauh ke sini. Juliana justru tersenyum. Gunungnya nggak kemana-mana, tapi nyawa kita bisa. Agam melirik. Kata-kata itu seperti mencuri pikirannya. Ia merasa dihargai, dimengerti. Juliana bukan sekadar turis, ia seperti jiwa yang sudah menyatu dengan alam. Perjalanan berlanjut. Semakin tinggi, vegetasi berubah. Pepohonan semakin jarang, digantikan edelweiss dan rerumputan khas dataran tinggi. Di kejauhan, kawah Rinjani mulai terlihat, megah, sunyi, dan tak tersentuh. Tiba di Pelawangan, langit mulai merah jingga. Tenda-tenda didirikan cepat. Suhu merosot drastis. Malam itu, Agam memanggil semua pendaki untuk briefing tambahan. Besok, dini hari kita putuskan lanjut atau tidak. Semua tergantung cuaca. Juliana menghampirinya setelah yang lain kembali ke tenda. Kalau kamu jadi pemandu gunung selamanya, berarti kamu belum pernah gagal. Ya. Agam menatapnya dalam. Semua orang pasti pernah gagal, ucapnya pelan. Yang penting bukan kegagalannya, tapi apa yang kita pelajari setelah itu. Juliana tersenyum. Kalau begitu, semoga besok jadi pelajaran yang indah. Agam mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tak tenang. Langit terlalu senyap malam itu. Dan Rinjani terlalu diam. Dini hari, pukul 3. Alarm-alarm berbunyi lewat suara angin yang menderu pelan. Agam keluar dari tendanya, mengenakan jaket tebal dan headlamp. Langit masih gelap, tapi angin tak lagi bersahabat. Awan jalap menghilang di barat, seperti tanda bahwa Rinjani sedang ingin sendiri. Para pendaki satu persatu keluar, wajah masih mengantuk. Agam menggempolkan mereka semua, kuaka berubah. Saya sarankan kita tidak lanjut ke puncak hari ini, kata Agam, tenang tapi tegas. Dika langsung angkat suara, tapi langitnya belum hujan. Kita masih bisa coba, kan? Cuma beberapa jam lagi ke puncak. Agam menatap mata Dika. Masalahnya bukan soal bisa atau enggak. Ini soal aman atau tidak. Kabut mulai naik. Angin makin kencang. Jalur pasir bisa longsor kapan aja. Juliana berdiri di antara dua pendapat. Ia menoleh ke langit, lalu ke Agam. Kalau saya mau tetap naik, apakah kamu akan izinkan? Agam menghela napas. Saya nggak bisa larang kamu. Tapi saya minta, kamu jangan sendirian. Akhirnya, keputusan kompromi dibuat. 3 pendaki memutuskan. Turun lebih dulu ke danau. 3 lainnya, Juliana, Dika, dan 1 pendaki Belanda, tetap ingin mencoba naik. Dengan Agam mendampingi, langkah mereka dimulai dalam diam. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur pasir dan bebatuan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan, tapi karena keraguan yang mulai menumpuk di kepala Agam. Setengah perjalanan menuju puncak, angin makin liar. Dika tergelincir sedikit, tapi masih bisa berdiri. Juliana memegang erat tongkatnya. Wajahnya tetap cerah meski tubuhnya menggigil. Kita harus putar balik, teriak Agam di antara deru angin. Ini sudah di luar kendali. Dika menolak. Tinggal sedikit lagi, Mas. Namun sebelum argumen selesai, sesuatu terjadi. Juliana terpeleset. Hanya beberapa meter dari sisi jalur curam. Agam refleks bergerak, tapi tidak cukup cepat. Juliana terperosok jatuh ke lereng kecil. Tidak dalam, tapi cukup untuk membuatnya terpisah dari rombongan. Tertutup kabut tebal. Juliana aa. Agam berteriak sekeras mungkin. Tidak ada jawaban. Ia ingin turun, mencari. Tapi angin begitu kencang, jarak pandang hampir nol. Situasinya gawat. 2 pendaki lain mulai panik. Agam harus memilih. Tetap mencari Juliana dan mempertaruhkan nyawa semua, atau mengevakuasi yang lain terlebih dulu. Ia menggigit bibir, tangan gemetar, kepala berdenyut hebat. Aku janji akan kembali, bisiknya lirih. Ia tarik 2 pendaki lainnya. Dan mereka turun, dengan hati penuh luka dan dada yang terasa sesak. Saat mencapai Pelawangan kembali, hujan deras mulai turun. Jalur ke puncak resmi ditutup. Tim SAR baru bisa naik saat cuaca mereda. Agam tak tidur malam itu. Ia duduk di depan tenda Juliana yang kosong, menggenggam topi yang tertinggal. Gunung telah mengambil sesuatu darinya. Sesuatu yang tak bisa digantikan. 3 hari setelah tragedi, Rinjani masih muram. Kabut tak kunjung pergi, dan hujan masih turun bergantian siang malam. Tim SAR yang akhirnya bisa naik pun harus berhati-hati di jalur licin dan longsor kecil yang mengintai setiap langkah. Agam ikut dalam tim pencarian.
Ia menolak beristirahat, meski matanya bengkak dan tubuhnya belum pulih. Di punggungnya tergantung tas Juliana, ia tak kuasa menyimpannya di tenda. Entah sebagai beban atau penebus dosa, hari ketiga pencarian, salah. Satu anggota SAR berteriak dari kejauhan, dapat? Di bawah tebing, sekitar 20 meter dari jalur. Agam berlari menghampiri. Tubuh Juliana ditemukan terbaring di antara batu dan simak-simak Kessel. Matanya tertutup, wajahnya tenang. Jaketnya robek, tapi masih melindungi tubuh kurusnya dari Denjen. Di tangannya masih menggenggam sesuatu, selembar kertas basah dan compang-camping. Agam terdiam. Tak ada air mata yang keluar. Hanya dada yang sesak dan napas yang terasa dangkal. Ia mendekat, meraba denyut nadi yang tak lagi ada. Maaf, Jul, bisiknya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Evakuasi dilakukan dengan cepat. Quack attack. Memberi waktu banyak. Jenazah Juliana dibawa turun dengan tandu darurat, sementara Agam berjalan di belakang, diam dan menunduk sepanjang jalan. Kabar kematian Juliana menyebar cepat. Media lokal dan internasional mulai meliput. Pendaki berhasil tewas di Gunung Rinjani, jadi headline, dan nama Agam ikut disebut sebagai pemandu yang mendampingi. Komentar-komentar tajam mulai bermunculan di internet. Ada yang menyalahkan Agam karena membiarkan Juliana lanjut. Ada yang mempertanyakan keputusan untuk mundur. Ada pula yang menyebutnya pahlawan, tapi Agam hanya membaca semuanya dalam diam. Malam setelah evakuasi, Agam duduk sendirian di depan rumahnya. Di tangannya, masih tergenggam topi Juliana dan potongan kertas yang ditemukan di tangannya. Tapi, tulisan di sana sudah pudar, tak bisa terbaca. Ibu Agam datang membawakan teh hangat, tapi ia tak menyentuhnya. Aku gagal, Bu, ucapnya pelan. Ibunya hanya menatap dengan mata penuh empati. Bukan kamu yang memilih badai, Nak. Tapi kamu yang memilih menyelamatkan nyawa lainnya. Itu bukan gagal, itu keputusan yang berat. Namun hati Agam tetap menolak maaf dari siapapun, termasuk dari dirinya sendiri. Ia merasa telah mengkhianati seseorang yang percaya padanya. Seseorang yang, bahkan di saat terakhirnya, masih menggenggam harapan. Seminggu setelah kejadian, Agam mengundurkan diri dari komunitas pemandu. Ia menutup semua media sosialnya. Ia tidak lagi mendaki, ia hanya duduk di beranda, memandang Rinjani. Dari jauh, gunung yang dulu ia panggil rumah, kini terasa seperti makam yang menyimpan bisu dan rasa bersalah. Sudah sebulan sejak jenazah Juliana diturunkan dari Rinjani, Agam belum juga kembali ke gunung. Setiap pagi, ia hanya duduk di tepi sawah milik ayahnya yang kini sudah tiada. Rinjani tetap tampak di cakrawala, berdiri megah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam dada Agam, badai tak juga reda. Ia menolak tawaran dari media. Ia tak hadir saat komunitas pemandu menggelar doa bersama. Bahkan saat duta besar Brasil datang ke Lombok untuk mengenang Juliana, Agam bersembunyi di rumah kosong milik temannya. Rasa bersalah menjeratnya seperti akar pohon tua, mengikat, menjerat, tak bisa dipotong. Yang paling menyakitkan bukan hujatan dari luar, tapi suara di dalam kepala sendiri. Setiap malam, ia mendengar teriakan Juliana. Ia mengulang-ulang malam itu. Bagaimana jika ia memilih tetap mencari? Bagaimana jika ia saja yang tergelincir, bukan Juliana? Suatu sore, saat langit mulai jingga, Agam mengambil kamera kecilnya. Kamera yang dulu sering ia bawa saat mendaki, untuk merekam jalur atau momen seru para pendaki. Kamera itu sudah lama mati suri, tapi hari itu, entah kenapa ia merasa harus menyalakannya kembali. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan tripod, lalu menatap ke lensa. Halo, suaranya pelan. Nama saya Agam Rinjani. Dan hari ini, saya cuma pengen jujur. Ia mulai merekam. Bukan video perjalanan. Bukan dokumentasi jalur. Tapi pengakuan. Tentang rasa takut. Tentang detik-detik terakhir saat ia harus memilih antara Juliana dan nyawa dua pendaki lainnya. Tentang pilihan yang tak pernah ingin ia buat, tapi harus. Juliana bukan cuma pendaki. Dia teman. Dia orang baik. Dia percaya sama saya. Dan saya gagal menjaga kepercayaan itu. Agam terdiam sejenak. Matanya mulai merah. Suaranya pecah. Kalau waktu bisa diulang, saya akan tetap cari dia. Mungkin saya ikut hilang. Tapi sekarang, saya cuma bisa minta maaf. Pada Juliana. Dan pada diriku sendiri. Ia menutup video dengan tangisan yang ditahan. Dan setelah lama ragu, ia unggah video itu ke YouTube. Judulnya sederhana, Untuk Juliana, Maaf dari Rinjani. Malam itu, Agam tak bisa tidur. Ia merasa seperti membuka luka sendiri di depan dunia. Tapi anehnya, ada ruang kecil di dadanya yang terasa lebih lega. Seperti ada beban yang akhirnya
Ia letakkan asa karenya, video itu mulai viral. Komentar berdatangan. Sebagian masih menyalahkan, tapi banyak pula yang justru mendukung. Orang-orang bilang, terima kasih telah jujur. Ada yang berkata, saya juga kehilangan sahabat saat mendaki. Terima kasih sudah bicara untuk kami semua. Namun ada satu komentar, dari akun tak dikenal, yang membuat Agam berhenti menggulir layar. Is this the Agam from the Rinjani incident? I have something you need to see. It's about Juliana. Agam membaca komentar itu berulang kali. Jantungnya berdegup. Tag Carwin. Ia klik akun tersebut. Di sana ada satu pesan pribadi. Saya menemukan catatan Juliana. Dia meninggalkan sesuatu untuk pendaki lain. Dan mungkin juga untukmu. Pagi itu, Agam bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara ayam atau semilir angin sawah, tapi karena notifikasi yang terus berdenting di ponselnya. Video pengakuannya semalam, yang ia unggah dalam keadaan ragu dan penuh tangis, ternyata telah ditonton ratusan ribu orang hanya dalam semalam. Ia membuka pesan pribadi dari akun yang semalam meninggalkan komentar. Nama akun itu Matthew Costa, dengan profil berbahasa Portugis. Agam menerjemahkan seadanya dengan bantuan aplikasi. Intinya, Matthew adalah sahabat Juliana, sesama pendaki yang kini sedang dalam perjalanan menjelajahi Asia Tenggara. 3 hari lalu, ia mendaki Rinjani dan menemukan sesuatu di pos 3, sehelai kertas terselip di balik bebatuan. Agam menahan napas saat membuka foto yang dilampirkan dalam pesan itu. Kertas itu lusuh dan sebagian tulisannya memudar, tapi di bagian tengahnya ada tulisan tangan yang begitu familiar. Untuk siapapun yang membaca ini, jika kamu sampai di sini, artinya kamu sedang mendaki. Mungkin kamu kelelahan. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku lakukan ini? Tapi ingat, bukan puncak yang paling penting. Kadang, langkah-langkah kecilmu yang paling berarti. Aku Juliana. Dan jika aku tak berhasil mencapai puncak, itu tak masalah. Karena hatiku sudah sampai, berjalanlah dengan hati. Karena setiap langkahmu adalah cerita. Jake M. Agam menutup layar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega, haru, dan hancur dalam waktu bersamaan. Juliana meninggalkan pesan harapan, bukan pesan penyesalan. Bukan kemarahan, tapi pesan damai. Agam mengulang-ulang membaca kalimat, karena hatiku sudah sampai. Ia merasa seperti ditampar sekaligus dipeluk. Semua rasa bersalah yang selama ini menyiksanya, perlahan meleleh, berubah menjadi sesuatu yang baru. Pengertian. Hari itu, Agam kembali menyalakan kameranya. Kali ini bukan untuk menangis, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang penting, seperti yang dilakukan Juliana. Hai, saya Agam. Dan ini bukan tentang tragedi. Ini tentang harapan, katanya di awal video. Ia membacakan surat Juliana, kata demi kata. Ia bercerita tentang bagaimana surat itu ditemukan. Tentang bagaimana kalimat-kalimat itu mengubah pandangannya tentang kegagalan, kematian, dan arti perjalanan. Juliana mengajarkan saya bahwa tidak semua perjalanan harus sampai di puncak untuk jadi berarti, katanya sambil tersenyum. Ia menutup video dengan satu kalimat, terima kasih, Jul. Karena meski kamu tidak kembali, kamu membuat banyak dari kami melangkah lagi. Hari-hari setelah video kedua Agam tayang terasa berbeda. Ia bukan lagi pria muram yang menghindari dunia. Komentar dari seluruh penjuru dunia mulai membanjiri kolom videonya, bukan dengan hujatan, tapi dengan rasa terima kasih dan simpati. Seorang pendaki dari Jepang menulis, saya batal mendaki Fuji karena takut gagal. Tapi video kamu dan surat Juliana menyadarkan saya. Saya akan tetap melangkah, meski pelan. Dari Indonesia sendiri, puluhan pesan masuk, dari para pemandu lokal, pendaki, bahkan orang-orang yang tak pernah menginjak gunung sekalipun. Semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa kisah Juliana dan keberanian Agam untuk jujur, telah menyentuh mereka secara mendalam, tapi perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri Agam. Ia mulai menulis, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Catatan harian kecil, berisi kenangan-kenangan akan jalur-jalur yang pernah ia lintasi, tentang para pendaki yang pernah tertawa bersamanya, tentang malam-malam sunyi di tengah kabut, dan tentang Juliana. Agam juga kembali berjalan kaki di sekitar jalur pendakian, pelan-pelan, sendirian. Bukan untuk mengukir langkah, tapi untuk berdamai. Ia menyusuri kembali pos demi pos. Di pos 3, tempat catatan Juliana ditemukan, ia duduk lama, memandangi batu tempat surat itu terselip. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena bersalah tapi karena rindu. Rindu pada seseorang yang hanya sempat ia kenal sebentar.
tapi meninggalkan jejak begitu dalam. Beberapa minggu kemudian, Agam memutuskan membuat papan kecil. Di atasnya, ia ukir ulang isi catatan Juliana dengan tangan sendiri. Ia laminasi agar tak rusak oleh hujan, dan ia pasang tepat di samping batu tempat surat itu ditemukan. Papan kecil itu kini jadi tempat berhenti bagi banyak pendaki. Beberapa duduk lama membacanya. Beberapa menitikan air mata. Ada pula yang menulis ulang kata-katanya di buku harian mereka sendiri. Agam mulai menyadari satu hal. Meski Juliana telah tiada, semangatnya masih hidup. Ia hidup di langkah-langkah para pendaki yang membaca pesannya. Ia hidup di hati Agam, yang kini tak lagi memandang tragedi itu sebagai akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih luas. Dalam diamnya Rinjani, ada yang baru tumbuh. Bukan hanya rumput dan edelweiss, tapi harapan. Pagi itu, Agam kembali berdiri di gerbang jalur pendakian. Ransel di punggungnya terasa lebih ringan dari biasanya, meskipun isinya penuh logistik. Tapi kali ini, bukan beratnya barang yang menentukan, melainkan ringan di hati para pendaki. Yang baru ia kenal berdiri di belakangnya, bersemangat, tertawa, saling bertukar camilan dan cerita. Beberapa dari mereka mengenal Agam hanya dari video. Ada yang langsung minta foto. Ada pula yang berkata, "Mas Agam, saya ikut mendaki karena kesamu, dan karena surat Juliana." Agam hanya tersenyum kecil. Ia tak merasa jadi pahlawan. Ia hanya manusia yang pernah jatuh sangat dalam, dan diberi kesempatan untuk naik lagi. Mereka mulai melangkah. Jalur pertama disambut pohon-pohon tinggi yang masih diselimuti embun. Kabut tipis menyapa seperti kawan lama. Setiap suara burung, setiap gesekan ranting, terasa seperti musik pembuka yang lembut. Di pos 3, Agam berhenti sejenak. Ia menunjuk papan kecil di samping batu. "Inilah tempat catatan Juliana ditemukan," katanya kepada para pendaki. "Bukan sekadar tempat berhenti, tapi tempat belajar." Para pendaki membacanya dalam diam. Seorang perempuan mendadak memeluk papan itu dan berbisik, "Terima kasih, Juliana." Agam melanjutkan perjalanan ke Pelawangan, dan akhirnya ke Danau Segara Anak. Di sana, ia membangun tenda, menyalakan api unggun kecil, dan duduk sambil menatap pantulan bintang di permukaan. Air dari sakunya, ia mengeluarkan salinan catatan Juliana yang sudah ia cetak ulang. Kali ini, ia tidak menggenggamnya dengan duka, tapi dengan syukur. Ia tahu, surat itu bukan hanya pesan terakhir, tapi titik balik. Malam itu, di tengah sunyi dan dingin, Agam menulis satu baris baru di buku catatannya sendiri. "Beberapa orang datang untuk mendaki gunung, tapi ada yang datang untuk membangunkan jiwa." Rinjani masih sama, sunyi, kuat, dan kadang keras kepala. Tapi Agam tahu, gunung itu kini bukan hanya rumah. Ia adalah saksi. Saksi akan kehilangan, harapan, dan kebangkitan dan Agam. Ia bukan lagi pemandu yang menaklukkan jalur. Ia adalah penjaga pesan. Penjaga harapan, langkahnya bolringan, tapi hatinya kini penuh. Dan setiap kali ia menatap puncak yang jauh di atas sana, ia tahu satu hal pasti, Juliana memang tak sampai ke puncak. Tapi ia sudah tiba lebih jauh dari siapapun.